Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan sharing-sharing tentang sedikit banyak tentang apa itu penderitaan. Kami dari International Vedanta Society Indonesia, saya Bagus, praktisi Vedanta kurang lebih baru 2 tahun, dan di sebelah saya ada Mirama. Dia salah satu brahmachari dari International Vedanta Society. Nah, untuk ke depan kita akan adakan sesi tanya jawab. Sekarang mungkin kita kasih ke Mirama. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bagus. Selamat pagi, Mirama. Ya, saya Mirama dari International Vedanta Society. Pagi ini kita akan sharing dan kita akan mendengarkan sharing dari Bagus mengenai pengalaman-pengalaman selama 2 tahun dia melakukan latihan spiritual ya. Kali ini topik kita apa itu penderitaan dan mengapa manusia itu menderita. Kadang manusia itu menderita, akan tetapi mereka juga tidak sadar mereka itu menderita, dan dari situ mereka terpuruk semakin ke dalam dan tidak bisa bangkit untuk membenah diri dan memperbaiki diri dan tidak mengerti apa itu kebahagiaan hakiki. Pada umumnya tidak semuanya, hanya pada segi-segi dari fisik, kebanyakan pada dasarnya kehidupan ini selalu dikaitkan dengan penderitaan. Dan hari ini kita akan membahas dan mencari tahu juga, dan kita akan memberikan solusinya juga. Semoga apa yang kita sharing ini diridhoi Tuhan dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, selamat pagi Bagus. Sekarang Mirama akan tanya, mengapa manusia itu menderita, dan Bagus bisa sharing juga bagaimana yang menarik, apa yang menarik Bagus tertarik dengan Vedanta dan melakukan latihan spiritual. Ya, Bagus silakan sharing ya Bagus. Terima kasih. Iya, Mirama, selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Iya, Buddha waktu itu bilang, dukam sarvam dukam. Artinya penderitaan di mana-mana penderitaan. Nah, penderitaan menjadi sebuah karakteristik kehidupan, entah itu kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kita bisa melihat bahwa di mana-mana di sekitar kita, makhluk-makhluk ini, mereka ini menderita. Nah, apa sebetulnya penderitaan itu? Nah, dalam Sanskerta, kata yang biasa dirujuk adalah samsara. Kalau mungkin di Indonesia jadi sengsara ya. Sengsara semacam nasib sial, nasib buruk yang kita dapati. Nah, kalau dari Sanskerta itu samsara artinya sesuatu yang berubah. Jadi kadang kita mendapatkan kebahagiaan, nanti berubah lagi jadi kesedihan. Nanti sedih kita ingin bahagia lagi, tapi nanti kebahagiaan itu nggak bertahan lama, akhirnya kita sedih lagi. Dan itu terus-menerus terjadi di seluruh kehidupan. Nah, akhirnya samsara itu
kita lahir dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Kita terikat oleh hukum kelahiran dan kematian. Nah, akhirnya kalau jika kita punya keinginan untuk lepas dari penderitaan, maka kita mampu buat lepas dari hukum kelahiran dan kematian ini dan mendapatkan kedamaian yang sejati. Karena sekarang kita lihat orang semakin kebingungan, orang semakin menderita. Nah, akarnya itu kalau dalam Vedanta disebabkan karena kebodohan, ketidaktahuan, avidya. Nah, pertanyaannya, avidya terhadap apa? Kebodohan terhadap apa? Vedanta bilang ketidaktahuan kita terhadap diri sejati, ketidaktahuan kita terhadap realitas, terhadap Tuhan. Nah, akhirnya karena kita tidak tahu, kita mencari tahu. Nah, ini salah satu karakteristik manusia juga, dia mencari tahu, mau sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih. Nah, tanpa pengetahuan tentang realitas diri yang sejati, Tuhan, manusia nggak akan pernah terpuaskan. Nah, kita bisa melihat misalnya orang tidak mencari pengetahuan tentang Tuhan, tidak mencari kebenaran, kedamaian, dia akan mencari keinginannya itu dengan misalnya kekayaan, dengan banyaknya pasangan, dengan banyaknya anak, dengan banyaknya hal-hal yang material, atau sekedar memenuhi kebutuhan perut ke bawah. Nah, hal ini tidak memberikan kepuasan. Justru semakin kita memenuhi keinginan-keinginan itu, justru kita merasa sama sekali nggak puas. Jadi setelah kita ingin A, kita dapat A, alih-alih kita merasa damai, puas, justru keinginan A itu berkembang biak jadi ribuan ya. Jadi ingin B, ingin C, ingin D. Akhirnya keinginan itu terus-menerus, dan ketidakmampuan kita untuk memenuhi keinginan itulah yang membuat kita sedih, yang membuat kita menderita. Nah, maka bagi Vedanta, pengetahuan benarlah, pengetahuan tentang diri sejati, pengetahuan tentang Tuhan, yang hanya satu-satunya mampu membuat kita damai, fulfillment, sentosa. Nah, maka dari itu, kita perlu punya keinginan untuk lepas dari penderitaan. Sebab kalau misalkan Ramakrishna contohkan, orang yang menderita itu seperti unta. Dia setiap hari makan kaktus. Dia setiap hari makan kaktus. Kaktusnya dikunyah hingga mulutnya itu berdarah. Mulutnya luka. Nah, karena mulutnya berdarah, mulutnya luka, ia nikmati itu, penderitaan itu. Nah, dia nggak belajar bahwa kaktus itu membuat mulutnya luka, berdarah, dan darah yang ia nikmati itu hasil dari apa yang dia lakukan. Dan dia nggak mau mencari makanan lain, jadi berhenti di kaktus itu aja. Nah, begitupun manusia, kita nggak mau mencari sesuatu yang lain. Meskipun kita udah tahu kekayaan, pasangan, anak, hal-hal yang material tidak mampu memuaskan kita, kita terkadang seperti unta juga gitu. Kita belum sadar bahwa semuanya ini nggak memberikan kita kedamaian. Nah, maka dari itu, keinginan untuk lepas dari penderitaan ini, itu satu-satunya, katakanlah, tenaga besar yang
membuat kita lepas dari penderitaan. Nah, maka kita perlu punya keinginan ini, kita pelihara, dan dengan pelihara keinginannya ini, berdoa kepada Tuhan, kita ditunjukkan guru. Sebab nanti guru yang mampu melepaskan kita dari penderitaan. Ya mungkin itu dulu, Wirama. Kalau misalkan ada yang perlu di-share lain, bagaimana? Kasih bagus ya, sangat jelas dan semoga berguna untuk yang lain, teman-teman, sahabat spiritual se-Indonesia. Dari tadi kita dengar Bagus menyebutkan Vedanta dan guru, dan sangat menarik sekali ya. Sampai hari ini cukup dulu, sekian. Kita tunggu komen-komen dari kalian ataupun ada pertanyaan mengenai apa yang sudah kita share tadi. Nah, untuk sesi lain kita akan membahas beberapa kali Bagus menyebut Vedanta, dan Bagus juga sempat menyebutkan guru. Nah, kita sambung lagi untuk sesi berikutnya lagi. Kita akan menjelaskan apa itu Vedanta. Terima kasih Bagus atas atas waktunya dan sharingnya. Semoga berguna untuk yang lain ya. Kita tutup dengan doa. Terima kasih, Mirama. Ya, kita tutup untuk kita berdoa dulu sebentar ya, sesuai dengan agama masing-masing. Ya, Om Swastiastu ya. Makasih. Om Swastiastu, terima kasih banyak.